Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah daring untuk mata kuliah strategi bisnis manajemen. Kali ini dengan topik matrik BCG dalam formulasi strategi. Ini merupakan pertemuan ke-12 dari rencana pertemuan 16 kali pertemuan dalam semester ini. Matrik BCG adalah alat analisis bisnis yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang pertumbuhan dengan perencanaan strategis jangka panjang dan meninjau portofolio produk perusahaan tersebut agar dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi, mengembangkan atau menghentikan produknya. Matrik BCG juga membantu perusahaan dalam menentukan pengalokasian sumber daya dan sebagai alat analisis dalam pemasaran merek, manajemen produk, manajemen strategis, dan analisis portofolio. Matrik BCG dikembangkan oleh Bruce Henderson pada tahun 1970-an, dan Bruce adalah pendiri Boston Consulting Group, yaitu sebuah perusahaan konsultan manajemen global yang pernah menduduki peringkat ketiga perusahaan terbaik untuk bekerja versi Forbes pada tahun 2014. Karena matrik ini dikembangkan oleh pendiri Boston Consulting Group, BCG, maka matrik ini dinamakan dengan matriks BCG yang merupakan singkatan dari Boston Consulting Group. Matrik BCG juga berkaitan erat dengan siklus hidup produk life cycle, sehingga sering disebut juga sebagai product portfolio matrix atau matrix portfolio product. Nama lain dari matrik BCG diantaranya adalah BCG Growth Share Matrix, matriks pertumbuhan dan pangsa pasar BCG, Boston Box dan portofolio diagram portofolio. Matrik BCG. Matrik BCG terdiri dari matriks yang berukuran 2 baris dan 2 kolom, atau terdiri dari 4 sel, yang pada dasarnya mewakili 4 kategori portofolio produk atau perusahaan dari 2 dimensi klasifikasi, yaitu relative market share atau pangsa pasar relatif dan market growth rate atau tingkat pertumbuhan. Kategori-kategori tersebut masing-masing diwakili oleh bintang, sapi perah, anjing, dan tanda tanya. Pada matrik BCG, berdasarkan relative market share dan market growth rate, itu ada 4 kategori. Mulai dari kategori bintang yang tinggi-tinggi, kemudian turun ke bawah sapi perah, ke kanan kategori anjing, lalu yang rendah-rendah itu kategori tanda tanya. Kategori bintang. Yang termasuk dalam kategori bintang adalah produk yang memiliki pangsa pasar dominan dan pertumbuhan yang cepat. Perusahaan membutuhkan banyak investasi untuk mempertahankan posisi dan untuk mendukung pertumbuhan lebih lanjut serta mempertahankan keunggulan-keunggulan. Produk-produk di kategori bintang ini dapat berubah menjadi kategori sapi perah apabila mereka tetap dapat mempertahankan keberhasilan mereka hingga tingkat pertumbuhannya mengalami penurunan. Kategori sapi perah. Yang termasuk dalam kategori sapi perah adalah produk yang merupakan pemimpin pasar yang menghasilkan uang atau pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Produk pada kategori ini memiliki pangsa pasar yang tinggi, namun prospek pertumbuhan ke depan akan sangat terbatas. Pendapatan yang diperoleh pada tingkat sapi perah biasanya digunakan sebagai pendanaan untuk penelitian dan pengembangan produk.
atau untuk membayar hutang-hutang perusahaan serta membayar dividen. Perusahaan disarankan tetap berinvestasi pada produk-produk dalam kategori sapi perah ini untuk mempertahankan produktivitas dan kualitas. Kategori anjing yang termasuk dalam kategori anjing adalah produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar rendah dan mengalami tingkat pertumbuhan yang rendah. Keuntungannya juga sangat rendah atau bahkan harus menderita kerugian. Pada umumnya, kategori ini merupakan beban bagi perusahaan karena dapat menguras waktu manajemen dan sebagian sumber daya perusahaan. Unit bisnis atau produk yang berada pada kategori ini biasanya akan mengalami pengurangan, divestasi, ataupun likuidasi oleh manajemen perusahaan. Kategori tanda tanya. Kategori tanda tanya kadang-kadang disebut juga dengan problem children atau wildcats. Yang termasuk dalam kategori ini adalah produk atau bisnis unit yang memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi, tetapi pangsa pasarnya masih rendah. Penghasilan yang didapat tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan. Namun, karena prospek pertumbuhannya sangat pesat, sehingga berpotensi untuk berubah menjadi bintang. Manajemen perusahaan tersebut disarankan untuk tetap berinvestasi pada produk atau bisnis unit yang berada dalam kategori tanda tanya karena pertumbuhannya yang tinggi. Siklus hidup dan matriks BCG. Dari penjelasan 4 kategori pada matriks BCG di atas, terlihat bahwa analisis matriks BCG memiliki hubungan yang erat dengan siklus hidup produk seperti pada gambar di bawah ini. Ya, siklus hidup dimulai dari tahap perkenalan, tahap perkembangan, kedewasaan, dan penurunan. Nah, terkait dengan matriks BCG, pada tahap perkenalan, itu di matriks BCG-nya masih tanda tanya. Pada tahap perkembangan, matriks BCG-nya bintang. Tahap kedewasaan, matriks BCG-nya sapi perah. Dan pada tahap penurunan, di matriks BCG-nya itu anjing. Analisis strategi berdasarkan matriks BCG itu ada 4 strategi. Yang pertama membangun, yaitu meningkatkan investasi pada produk yang dapat meningkatkan pangsa pasar, mendorong tanda tanya menjadi bintang dan akhirnya menjadi sapi perah. Yang kedua adalah mempertahankan, yaitu strategi untuk mempertahankan produk agar tetap pada kategori yang sama. Biasanya digunakan pada kategori bintang. Yang ketiga, memanen, yaitu strategi mengurangi investasi dan mencoba untuk mendapatkan uang tunai. Strategi ini biasanya digunakan pada produk-produk yang berada di kategori sapi perah. Keempat, melakukan divestasi, yaitu strategi yang melakukan penutupan usaha atau likuidasi terhadap unit bisnis atau produk yang mengalami kerugian atau produk yang memiliki pangsa pasar rendah. Strategi ini biasanya dilakukan pada produk atau unit bisnis yang berada pada kategori anjing. Cara melakukan analisis matriks BCG. Langkah 1, pilih unit atau produk yang ingin dianalisis. Analisis matriks BCG dapat digunakan untuk menganalisis bisnis unit strategis, merek, atau produk, bahkan perusahaan itu sendiri. Langkah pertama adalah menentukan pilihan terhadap unit mana yang akan dianalisis. Langkah kedua, tentukan pasar. Menentukan pasar merupakan hal yang paling penting dalam melakukan analisis BCG. Kesalahan menentukan pasar akan menyebabkan klasifikasi yang tidak tepat. Langkah ketiga, menghitung pangsa pasar relatif atau relative market share. Relative market share dihitung berdasarkan pangsa pasar ataupun pendapatan. Perhitungannya adalah dengan membagi pangsa pasar atau pendapatan merek kita sendiri dengan pangsa pasar atau pendapatan merek pesaing terbesar
pada industri yang sama. Misalnya, jika perusahaan adalah memproduksi smartphone, pangsa pasar pesaing kita adalah sekitar 25%, sedangkan pangsa pasar kita hanya 10% pada tahun yang sama. Maka relative market share adalah 10 dibagi 25, sama dengan 0,4. Dalam matriks BCG, relative market share diletakkan pada sumbu X, nilainya antara 0 sampai 1. Tengah-tengahnya itu 0,5. Langkah keempat, ketahui tingkat pertumbuhan pasar. Tingkat pertumbuhan pasar dapat dihitung dengan melihat pertumbuhan pendapatan rata-rata dari perusahaan terkemuka. Langkah yang kelima, menggambarkan siklus matrik BCG. Setelah melakukan perhitungan pada setiap variabel pengukuran, gambarkan posisi merek dan produk Anda ke dalam matriks dalam bentuk lingkaran. Gambarkan juga merek atau produk lainnya dengan bentuk lingkaran sesuai dengan proporsi pendapatan atau pangsa pasar yang didapat oleh merek yang bersangkutan. Contoh analisis matrik BCG berdasarkan langkah-langkah yang disebut di atas, berikut ini adalah contoh untuk analisis matrik BCG atau BCG Growth Share Matrix. Itu ada pendapatan, persentase, pangsa pasar pesaing terbesar dalam persentase, pangsa pasar merek kita dalam persentase, relative market share, yaitu pangsa pasar merek kita dibagi dengan pangsa pasar pesaing terbesar, tingkat pertumbuhan pasar dalam persen. Jadi merek A misalnya, relative market share-nya 1. 25% bagi 25%. Tapi TPP-nya 3%. Merek B, RMS 0,17, TPP-nya 12%. Merek C, RMS 0,67, TPP-nya 13%. Merek D, RMS 0,1, TPP-nya 15%. Sehingga kita lihat di sini matriks A itu posisi kiri bawah. Merek A itu posisi kiri bawah, artinya cash cow dia, sapi perah. Merek B kanan atas, tanda tanya. Merek C kiri atas, bintang. Merek D kanan atas, tanda tanya. Penting untuk memahami bahwa model matrik BCG juga memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut. Pertama adalah masalah definisi pasar dan bagaimana kita mendapatkan data tentang pangsa pasar. Yang kedua, tentang pangsa pasar yang tinggi tidak selalu menghasilkan profitabilitas setiap saat. Ketiga, saham atau ceruk bisnis yang rendah dapat juga menguntungkan. Yang keempat, model tidak mencerminkan tingkat pertumbuhan pasar secara keseluruhan. Yang kelima, model ini mengabaikan efek sinergi antar unit bisnis. Yang keenam, pertumbuhan pasar bukan satu-satunya indikator atau daya tarik pasar. Demikian materi bahasan kita tentang matrik BCG. Kita ketemu lagi pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.